Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Toko 46. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merepair laptop HP Pavilion G4 dengan kendala adalah engsel ngangkat seperti ini. Pada saat kita mau buka, nah terjadi di body casing seperti ini, ikut terangkat ya. Seharusnya normalnya adalah seperti ini. Kita buka bagian casing, nah, tidak ada masalah. Sebelah kiri, nah sebelah kanannya pada saat kita buka terangkat seperti ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita buka pertama bagian ini terlebih dahulu. Menutup cover untuk harddisk. Ada kendala apa ini sehingga saya bisa bunyi seperti ini? Kita buka jengkel pakai susah. Kita sepertinya ada yang tersangkut. Kita coba buka bagian lain terlebih dahulu ya. Baut-bautnya kita buka. Satu, dua. Ada beberapa baut di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bagian sini 6, 7, 8, 9 baut di luar ya, dan 2 baut di sisi ini. Kita coba bongkar terlebih dahulu. Kita lanjutkan bongkar. Udah 9 baut ya mengelilingi casing ini. Kita buka satu persatu. Lepas baterainya terlebih dahulu. Lalu kita akan buka casingnya. Kita congkel pelan-pelan. Kita buka terlebih dahulu dengan cara mencongkel seperti ini. Hati-hati, ini adalah rentan patah, jadi pada saat kita mencongkelnya hati-hati. Perhatikan bagian yang dirasa agak keras, sulit untuk dibuka, itu biasanya ada skrup, atau kalau tidak dia memang masih ada bagian lain yang masih menghubungkan bagian itu. Gunakan pisau pasta seperti ini ya, atau apa saja yang sekiranya bisa dicongkel. Pastinya tidak
hindari untuk melukai bagian casing, karena sayang sekali nanti kalau kita merusak bagian casing itu bisa menyebabkan disfungsi dari bagian casing itu sendiri. Misalnya contoh, harusnya di bagian kunciannya patah seperti itu. Jangan sampai niatnya memperbaiki malah justru memperparah keadaan. Nah, seperti ini kan ada bagian keras, agak susah untuk dijongkel. Kita coba cek di dalamnya seperti apa. Coba cek dari atas. Nah, ini agak keras nih. Tidak ada bagian yang mengunci, hanya ini saja. Oke, coba kita akan ratakan pelan-pelan nanti. Kan kita coba dari sisi belakang ya. Di sini dari awal buka kita agak kesulitan, sepertinya ada yang patah di bagian dalam. Bukan karena kita mencongkel, tapi memang sebelumnya udah patah. Jadi kita agak sedikit effort untuk melepasnya. Kita coba mencongkelnya dengan pisau ini. Nah, ini berhasil. Ada satu bagian baut lagi yang sulit tadi dibuka. Kita coba lakukan hal yang sama. Nah, ini sudah berhasil dibuka ya. Kita buka bagian penutup cover untuk harddisk seperti ini. Agak sulit ya, karena ada bagian penguncinya. Kalau memang nanti agak sulit, nanti kita coba buka belakangan. Nah, ternyata di bagian belakang sini ini ada baut ya, yang hampir kita kelupaan tadi ya. Di sini 1 2 3 ya, bisa dilihat di kamera ya. Nah, bautnya nih saya tunjukkan ya, 1 2 3. Kita lupa melepasnya tadi, makanya tadi waktu kita buka agak keras. Untungnya kita belum paksa. Jadi unsur kehati-hatian dalam melakukan repair setiap barang itu ya kita perlukan ya, seperti ini. Kita bisa jadi lupa, tapi pada saat kita sudah menjalankan prosedur hati-hati pada saat membuka, jangan dipaksakan. Sekiranya agak keras berarti itu masih ada yang mengganjal, atau ada stup atau ada baut yang masih tersangkut. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kita
Kita buka dulu. Ada 3 baut ya di sini. Coba kita buka lagi. Pelan-pelan kita coba buka. Ini agak sulit membukanya. Saya akan coba. Ini kamera mungkin kurang detail lantaran ada beberapa yang tidak bisa dilihatkan dari kamera karena memang angle kamera juga masih kurang bagus juga, karena kita juga belum ada kameramen juga. Tapi setidaknya saya akan coba berikan penjelasannya semaksimal mungkin, sedetail mungkin. Ada kemungkinan di bagian dalam ini adalah ada skrup lagi. Jadi kita akan coba buka ini terlebih dahulu ya, cover casing yang ini. Sudah mulai terbuka. Nah, ini berhasil terbuka. Ini casing sudah terbuka. Yang saya maksud adalah bagian ini. Ada kemungkinan besar. Nah, ini di sini ada skrup nih yang masih mengganjal. Oke. Benar saja. Pada saat setiap kita buka ada yang ganjal. Di sini ada satu skrup, dua di bagian ini yang menghubungkan antara mainboard dengan casing.
Tapi coba perhatikan, kita perhatikan lagi, kita amati bagian mana yang masih mengunci, nah ini masih ada satu skrup. Benar, kita lewat lagi ya di sini ya. Satu skrup yang masih tertinggal. Jadi 9 skrup tadi, satu skrup yang masih tertinggal di sini. Belum kita buka. Nah, ini yang membuat masih ada satu skrup yang tertinggal. Coba kita buka lagi. Ini ya, skrup yang tadi kita buka dulu. Bahwa RAM tidak ada lagi untuk skrupnya. Kita coba buka lagi ya. Masih ada baut yang mengganjal. Kita lepas terlebih dahulu ya. Harddisknya kita lepas terlebih dahulu. Jadi di bawah harddisk itu masih ada lagi baut. Nah, ini yang masih mengganjal dan membuat kita sulit untuk membukanya ya. Nih, ada 2 baut untuk harddisk dan 3 baut untuk di bagian casing. Jadi bagian casing adalah 1, 2, ini 1 lagi di bagian satu, dua, tiga, ada 3 ini ya, baut 1, 2, 3. Saya akan coba lepas lagi. Ini masih ada yang mengganjal. Masih ada bagian mengganjal. Sepertinya di bagian atas ini. Kita akan coba cek. Untuk
kartu wirelessnya kita lepas terlebih dahulu. Kita akan mau cek apakah ada baut yang menempel di sini. Tidak ada baut. Coba periksa lagi apakah masih ada baut yang ketinggalan. Nah, di sini masih ada satu baut lagi. Nah, ada 3, di sini ada satu lagi. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ya. Kita nggak tahu setiap laptop itu berbeda. Jadi pada saat kita buka, kuncinya adalah sabar, harus hati-hati pada saat kita buka. Nah, ini udah mulai terbuka ya. Ya, bisa dilihat ya. Ini mulai terbuka karena skrup yang tadi udah kita buka semua. Tidak ada yang tertinggal seperti ini. Ya. Sudah bisa diangkat. Jadi tetap harus hati-hati. Perhatikan komponen yang sensitif, yang gampang mudah rusak, mudah patah, harus kita perhatikan. Jangan asal angkat. Ingat, kunci utamanya adalah pada saat diangkatnya susah, keras, jangan dipaksakan. Cari tahu di mana letak yang membuat dia terkunci, di sebelah mananya. Ini sudah terbuka, hanya saja kita untuk mengangkatnya kita harus coba cari tahu mana saja yang mengganjal. Nah, kita coba dari bagian soket-soketnya kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini sudah mulai terlepas. Ada bagian yang menghubungkan dengan keyboard ya. Ini yang masih mengganjal. Ya, bisa dilihat ya. Nah, di sini bagian bawahnya ini masih ada yang mengganjal, bagian keyboard. Ini panelnya tadi sudah kita lepaskan dari tempatnya, hanya masih ada yang mengganjal. Ini bagian ini. Nah, ini samping tulisan HP ini ya. Kita coba bongkar lagi pelan-pelan, kita cari tahu bagaimana cara melepaskannya. Kemungkinan besar ini adalah dari bagian atas. Kita coba lepaskan keyboardnya. Kita sudah ketemukan juga permasalahannya ada di sini ya. Baru tahu setelah kita bongkar. Kita akan coba buka nanti. Jadi engselnya ini keras ya, engselnya ini keras sehingga pada saat buka tutup itu engsel bagian engsel bawahnya ini ikut membuka, ikut ketarik. Ada kemungkinan bagian casing mungkin sudah hancur ya, karena mungkin tadinya pada saat buka dipaksakan. Ini biasanya sering terjadi kalau kita nggak pernah pakai laptop
atau kita nggak lumasin ya bagian ini. Tapi kalau pun kita lakukan perawatan, kita tidak akan tahu kalau untuk pengguna awam kenapa dia dibukanya kerasnya. Ini ya, engsel ini ya utama ya, ini memang keras sekali ini. Nah, ini yang bikin dia rusak. Kemungkinan besar bagian ini dia akan patah, terangkat. Kalaupun bagian dudukannya kalau masih nggak patah, mungkin masih kita bisa perbaiki dengan cara kita akan lumasi nanti bagian engselnya ini ya. Kita coba buka terlebih dahulu. Dan coba angkat bagian mainboardnya seperti ini. Nah, dari sisi mainboard juga ini agak rumit ya untuk bukanya. Dari sisi mainboard juga masih ada juga. Saya akan coba lepas bagian kabel fleksibelnya untuk memudahkan memisahkan monitornya ya. Ini saya congkel. Udah berhasil saya lepas kabel fleksibelnya, jadi antara monitor dan ini sudah terlepas ya. Penyakit utamanya adalah di sini, ini bagian ini ya, penyakit utamanya di sini. Jadi engselnya ini keras, pada saat kita angkat, kita buka, jadi casing ikut terangkat nih, seperti ini, keras sekali ini. Maka dia merusak bagian casing bagian bawah, di bodi juga ikut terangkat. Oke, kita akan perbaiki. Ini sudah terpisah antara monitor dengan bagian LCD dengan bodi ya. Nah, kita buka seperti ini. Nih udah banyak yang patah ya di bawahnya. Jadi mungkin karena ini kalau laptop itu sensitif dengan apa namanya, benturan ya, jadi harus hati-hati meletakkannya. Jadi pada saat kita buka tadi sudah berhamburan ininya, banyak part-part komponen yang sudah pecah seperti itu. Masih ada yang mengunci, nanti sekalian kita bersihkan bagian dalamnya. Di sini tadi saya cek masih ada pengunci, baut pengunci bagian sini ya. Dan ini agak rumit sekali ya, jadi sudah kita buka, bongkar bautnya, kita harus buka sebagian dulu baru bisa buka untuk baut yang ini. Masih ada yang kunci ini, jadi pojokan sini masih ada satu lagi baut. Masih ada lagi satu skrup. Nah ini ya, cara bukanya juga agak rumit karena kita harus bongkar beberapa. Dari bagian atas kita tidak bisa, harus coba dari bagian bawah-bawahnya, harus sabar dan pelan-pelan ya.
Walaupun sudah terbuka, tidak bisa langsung kita angkat. Seperti ini. Kita lepas bagian soket ini ya, keyboard. Bagian soket keyboard ada di sini. Ini ya. Kita lepas ini terlebih dahulu. Soket-soket kita lepaskan terlebih dahulu ya. Yang di sini sudah terbuka. Agak effort memang untuk melepaskannya. Jadi saya ulang lagi ya. Kebetulan kamera juga nggak bisa shoot bagian lebih detail lantaran ya kita nggak ada kameramen. Satu, kedua memang HP ini ada agak sedikit rumit ya untuk proses buka casingnya. Jadi pertama kali kita buka adalah bagian baut ini sudah selesai ya. Saya ulang lagi, ini tutup, saya kembalikan seperti ini ya. Bagian baut-baut ini kita buka terlebih dahulu. Nah, sudah terbuka, kita coba buka casing ini terlebih dahulu. 1, 2. Ini kita buka. Lalu cek lagi baut-baut bagian sebelah sini ya. Di sini tadi saya buka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak inilah. Baut yang bagian atas saya lepas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baut. Ya kurang lebih seperti itu ya. Setelah kita buka, jadi sudah terbuka semua. Nanti kita akan ada beberapa baut di dalam seperti bagian ini. Nah, ini agak kita mungkin kalau ini terlewat ya. Soalnya dalam kita nggak bisa buka langsung bagian ini karena apa? Tidak ada di, harusnya pada saat kita buka bagian belakang sudah bisa. Jadi di bagian baut yang dalam ini posisinya masih tertutup seperti ini ya. Jadi kita tadi agak kesulitan. Nah, posisi tertutup seperti ini, kalau yang kita nggak tahu, mungkin kita nggak hati-hati gitu ya, mungkin bisa saja kita paksa kita angkat bagian ininya. Nah, ini bisa jadi patah atau retak. Bahkan yang fatalnya lagi ya mainboardnya rusak gitu ya. Selama kita masih berhati-hati, unsur hati-hati itu masih harus ada kalau dalam melakukan repair. Jangan sampai niat
memperbaiki justru malah merusak, itu yang kita nggak mau ya. Apapun seprofesional apapun Anda, kalau misalnya kita dalam melakukan perbaikan kita nggak hati-hati ya, tetap aja ya, namanya kita manusia gitu, masih ada tempatnya salah, tempatnya lupa ya. Seperti tadi kita banyak melewatkan beberapa baut ya. Kalau kita nggak hati-hati ya mungkin udah patah, mungkin ya udah patah, udah lepas, udah rusak ya. Yang ada kita tengah-tengah bongkar kita udah putus asa, waduh kayaknya udah nggak dilanjutin lagi, seperti itu ya. Tapi dengan kita pelan-pelan sabar dan kita cari tahu sebelah mana sih tadi yang mengunci ya, kita perbaiki. Jadi baut-baut kecil yang seperti ini yang sekiranya tidak perlu kita copot, jangan dicopot. Kuncian-kuncian seperti ini tadi setelah kita bongkar semuanya, kunciannya harus kita buka manual. Jadi dari posisi seperti ini, tertutup seperti ini, soket-soketnya kita lepas nih seperti ini ya. Ini soket 1, 2, 3 di keyboard sama touchpad ya. Soket untuk ini kalau nggak salah bagian atas berarti ke tombol touchpad mousepad ya. Di sini ada kanan dan kiri isi touchpad. Terus ada satu lagi untuk tombol power di sini, satu lagi untuk tombol power, dan juga satu lagi untuk keyboard yang agak sulit. Pertama kalau kita mau bukanya adalah dengan cara mencongkel bagian ini ya. Nih saya review lagi, pada saat sudah terbuka gini agak mudah untuk menjelaskannya. Jadi kalau dalam posisi terjepit seperti tadi agak susah untuk menjelaskannya. Nih seperti ini ya. Jadi soket ini kita buka seperti ini, lalu kita tarik bagian kabel fleksibelnya yang ini ya, yang biru ini ya akan terlepas. Begitu juga dengan soket-soket yang ini ya. Biasanya dilakukan dengan menggeser atau menarik ke atas seperti ini ya. Kita dorong ke bawah untuk mengunci, kita tarik ke atas untuk membukanya seperti itu. Ingat, pelan-pelan, sabar, harus hati-hati. Sekiranya ada yang mencurigakan agak keras, jangan dipaksakan ya. Ini seperti ini ya. Nah, bagian soket-soket yang sekiranya tidak perlu, kita nggak perlu untuk bersihkan untuk ini, jadi nggak perlu dicopot ya. Kayak gini nih, nggak perlu dilepas. Ini skrup yang ada di kipas ini, fan, nggak perlu dilepas ya. Oke, langsung saja kita lanjut untuk bongkar, bersihkan terlebih dahulu, dan juga nanti kita bersihkan bagian keyboard. Yang PR utamanya adalah di sini. Cuman untuk membukanya kita memang benar-benar effort, agak tricky ya, sedikit tricky ya. Kita coba terlebih dahulu bersihkan, lalu kita akan lumasi, kita kendorkan bagian ini. Di sini ada engsel. Kelemahannya dia engselnya model begini, jadi bisa dikencangkan, bisa di setel ya ini ya. Ya, ini model baut seperti ini kita kendorkan sedikit, nanti kita kasih pelumas. Ini juga. Nah, ini agak nggak terlihat. Sebentar. Nah, ini nih, ada baut di sini. Ya kan? Kita kendorkan, nanti kita kasih pelumas biar normal, biar lancar lagi. Dan juga dudukannya saya lihat di sini, dudukannya satu masih utuh. Nah, satu lagi ini udah hancur ya. Nah, ini nih yang sangat disayangkan. Tadinya mungkin ya dipaksa, pada saat kita buka kita paksa lantaran macet ya. Udah dudukannya udah hancur di sini ya. Kita coba merestore lagi, nanti kita coba akan buatkan dudukannya dari plastik ya. Cat-cat tempel di situ, nanti kita coba dulu lah. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Memang seperti ini ya. Ini ada kelemahannya di SP itu, memang keras nih ya. Engselnya keras sekali tuh. Saya butuh tenaga untuk melipatnya ya. Harusnya dengan konstruksi seperti ini ya. Dia ada plastik dan di sini engselnya terbuat dari metal, bahan metal. Ini tidak seimbang, jadi jangka panjang kalau dia nggak karatan ya pasti dia kalah nih di sini. Kalau udah karatan jadi pasti kalah di sini.
karatan dia pasti macet. Dan bagian bawahnya dia jeleknya adalah seperti ini biasa, jadi nggak ada pengaman yang terbuat dari bahan logam gitu, jadi ya rentan sekali dia patah atau ngangkat, itu rentan sekali. Karena sama laptop kita buka tutup seperti itu udah biasa ya, memang harus dipertimbangkan lagi pada saat produksi itu memang durability-nya seperti apa, jangka panjang seperti apa ya. Ini laptop kemungkinan besar ini, saya ingat saya tahun 2000, kisaran 2018 saya, sekitar sebelum tahun 2018 nih. Karena memang belum, jarang dipakai juga ya, mempengaruhi. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu ya bisa di antisipasi lah dari si produsennya sendiri ya. Saran saja ini bisa diperbaiki untuk kedepannya, bisa lebih bagus lagi ya. Dia kelemahannya seperti ini. Oke, nanti kita akan lanjut di part 2 ya, karena kita harus butuh waktu yang agak lama nanti untuk membersihkan mainboardnya juga satu, kedua untuk memperbaiki engselnya ini ya. Nanti akan kita coba repair untuk engselnya ini. Kita sambung lagi di part 2. Oke, saya butuh waktu agak lama untuk merepair ininya. Nanti kita buatkan bikin video terpisah ya. Di part 2 nanti kita akan sambung pada saat kita udah rakit ulang. Oke, itu saja. Thanks for watching. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.